Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqir Habib Has, Ketua Umum LSMPIS, mengucapkan selamat dan sukses buat koalisi perubahan yang beberapa hari ini menjalankan suatu lobi-lobi politik tingkat tinggi. Betapa dahsyatnya perjuangan ini sehingga mulai malam Jumat, malam Sabtu, diakhiri hari Sabtu tanggal 26 Agustus, koalisi perubahan sudah membuahkan satu kesepakatan yang bulat. Dan insya Allah dengan segala macam godaan dan cobaan sesuai dengan apa yang dikatakan saudaraku Anies Rashid Baswedan, bahwa jalan yang dituju adalah menanjak. Nyata sudah. Sekarang sudah ada di tanjakan paling atas. Dan insya Allah tanjakan ini sudah di akhir mudah-mudahan. Semoga pertemuan beberapa hari ini menjadi peredam buat seluruh relawan, buat seluruh pejuang-pejuang untuk perubahan semakin bersemangat dan semakin ingin bergerak bersatu bersama, bahu-membahu. Saatnya perubahan diwujudkan dengan komando Anies Rashid Baswedan yang begitu wise, begitu cerdas menghadapi segala masalah. Mudah-mudahan cobaan ini membuat hikmah. Insya Allah kami dari SMPIS mengucapkan selamat dan sukses sekali lagi buat Bapak Surya Paloh, buat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan buat Bapak Dr. Salim Segaf Al-Jufri yang telah memberikan semacam wawasan kepada Anies Rashid Baswedan dan timnya bagaimana untuk maju ke depan. Karena saatnya untuk bebenah diri dan tidak memikirkan lagi siapa capres dan siapa cawapres. Karena kasat mata sudah terlihat pasangan Anies Ahaye lah yang pantas untuk didukung oleh koalisi perubahan. Selamat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Ahmad Sayhu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace. Kami dari Lembaga Kajian Gerakan Politik Nasional LSMPIS People Action Center yang bernaung di bawah Rumah Kebenaran atau Baitul Haq, setelah mencermati perkembangan dinamika politik akhir-akhir ini, terutama pertemuan Anies Rashid Baswedan dengan Ahaye dan jajaran pengurus Majelis Tinggi Partai Demokrat di kantor DPP Demokrat Kamis 2 Maret 2023. Yang menarik publik adalah terbentuknya koalisi perubahan yang dimotori oleh Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat dengan mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Sungguh sangat elegan sehingga memancing perhatian masyarakat perpolitikan di Indonesia dan internasional. Anies Baswedan dipilih oleh ketiga partai tersebut karena senantiasa membawa aroma perubahan, selalu bermuatan pesan-pesan moral perdamaian, selalu membawakan tema pembaruan yang mencerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, selalu tak azas menjunjung tinggi pakem kehidupan berdemokrasi. Sungguh spektakuler. Kolaborasi tiga partai yang selalu peka mengkritisi dan mengkritik jalannya pemerintahan menuju jalan kebenaran bernegara, berlandaskan akaidah keilmuan yang
universal dan sesuai konstitusi negara. Anies Baswedan adalah tokoh intelektual level internasional, terpilih dalam 100 tokoh pemikir dunia. Jadi standar pemikirannya lintas bangsa, referensi dan wawasannya luas. Semua karya hasil kerja nyatanya dapat dinilai secara objektif berdasarkan keilmuan baku yang berbobot universal akademik internasional. Jadi bagi pengkritik hasil kerja Anies, terutama para politikus yang berseberangan dengan partai politik pendukung Anies Baswedan, apalagi para buzzer bayaran, sering tidak nyambung, arah kritiknya sering tidak bermakna. Mencermati beberapa hasil survei dan polling pendapat akhir-akhir ini mengindikasikan Anies Baswedan mempunyai skor tertinggi didampingi Agus Harimurti Yudhoyono AHY sebagai bakal calon wapresnya. LSM Peace menilai sangat tepat apabila Koalisi Perubahan memutuskan untuk menetapkan pasangan Anies AHY diusung dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Sebagai tambahan bahan pertimbangan ada beberapa hal yang patut dikemukakan. Pertama, Anies dan AHY sama-sama punya kadar intelektual dan wawasan yang berkelas internasional. Paling tidak sama-sama pernah mengenyam pendidikan pasca sarjana di luar negeri, jadi punya literasi yang berimbang, kesamaan chemistry. Kedua, jiwa patriotisme dan nasionalismenya sama-sama sudah terbentuk sejak kecil dari lingkungan keluarganya. Anies lahir dari terah keluarga Baswedan. Kakeknya Air Baswedan adalah pahlawan nasional yang banyak berjasa pada sebelum dan awal kemerdekaan Republik Indonesia sebagai diplomat yang piawai menggalang dukungan internasional atas pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari negara-negara Timur Tengah. Sehingga Republik Indonesia yang baru berdiri mendapatkan legitimasi internasional sebagai salah satu syarat berdirinya suatu negara baru. Selanjutnya, Air Baswedan juga pernah menjabat Wakil Menteri Penerangan dan sebagainya. Demikian juga AHY, lahir dari lingkungan keluarga pejuang, di samping ayahnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang sukses terpilih pertama kali jadi presiden melalui pemilihan langsung dan berhasil 2 periode menjabat presiden. Mencatat prestasi yang telah berhasil melunasi utang luar negeri Indonesia kepada IMF. Selama pemerintahan SBY relatif stabil, tidak banyak gejolak-gejolak politik yang berarti. Rakyat hidup tenang, damai, penegakan hukum berkeadilan, kehidupan demokrasi terpelihara dan sebagainya. Selain itu, kakek AHY dikenal sebagai tokoh militer yang anti komunis, yaitu Jenderal Sarwo Edi Wibowo, adalah mantan Danjen Kopassus yang sangat berjasa menyelamatkan NKRI dari rongrongan kudeta berdarah G13 PKI yang mau menjadikan Indonesia menjadi negara komunis ala Cina. Tahun 1965 muncul peristiwa tragis, banyak terjadi pembunuhan terutama anak bangsa, berhasil dikumpas oleh TNI. Darah militer itu kini mengalir ke sosok AHY yang juga mendapat pendidikan TNI. Karir militernya sukses sebagai perwira menengah. Sekarang berposisi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan kapasitas dan dedikasi yang dimiliki. Tentu akan peka setiap ada gangguan yang mengancam keutuhan negara NKRI ini bila nanti dapat terpilih menjadi wakil presiden. Kesimpulannya, sosok Anies dan AHY tidak perlu diragukan lagi komitmen kebangsaan dan loyalitasnya terhadap NKRI. Kalau disimak narasi Anies Baswedan dalam mewujudkan perubahan peradaban selama memimpin DKI Jakarta diimplementasikan dalam mewujudkan kerukunan kehidupan umat beragama, menerapkan kebijakan yang berkeadilan. Anies memahami ciri utama masyarakat Indonesia adalah keberagaman. Keberagaman multiagama, multikultural, multietnis, multipolitik, multiidentitas, dan sebagainya. Pokoknya serba multi. Ini adalah suatu keniscayaan.
segala bentuk identitas yang hidup di masyarakat itu untuk bisa menyatu menjadi satu identitas, yaitu bangsa Indonesia. Haruslah ada kesetaraan yang berkeadilan, prinsip keberimbangan. Hal ini sudah diterapkan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Meski banyak gangguan yang ingin menggagalkan program-programnya, Anies bersikap tegar. Anies tidak mudah terpancing oleh segala cemoohan yang tidak karuan, yang hanya sekedar mau bikin gaduh. Hasilnya Anies sukses membangun Jakarta. Sekarang sudah siap untuk ditularkan ke seluruh Indonesia. Kesimpulannya, diharapkan pasangan Anies AHY dapat sukses memenangkan kontestasi Pilpres 2024 yang akan datang, sehingga agenda perubahan Indonesia berperadaban, maju, yang berkeadilan sosial akan membawa persatuan Indonesia dapat terlaksana dengan baik, insya Allah. Demikian surat dukungan ini kami sampaikan dengan harapan pasangan Anies Rashid Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono bisa memenangkan Pilpres 2024. Dukungan sepenuh hati dari jajaran PIS se-Nusantara. Semoga bermanfaat buat bangsa dan negara menuju perubahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, Jumat 3 Maret 2002. Al-Fakir Ahmad Syahab Rifhas, Ketua Umum, didampingi Dr. Andes Dodi Rudianto, Sekretaris Jenderal. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.